Shalom, kita bertemu lagi dalam program Renungan 7 Menit Berita Kasih Gorontalo bersama saya, Sondang Sihombing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan memberikan kami waktu untuk kami dapat belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan berkati juga program Renungan 7 Menit Berita Kasih Gorontalo. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Ayat ini panjang, ada 14 ayat. Kita boleh membacanya di rumah kita masing-masing. Lembaga Alkitab memberi tema dalam perikop ini ialah aman dalam lindungan Tuhan. Berbicara tentang aman, setiap orang pasti mengingini rasa aman dalam hidupnya. Mazmur 27 ayat yang pertama berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita perhatikan bagaimana pemazmur menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya. Bukan senjata, bukan tahta, ataupun kedudukan yang menjadi perlindungannya, tetapi Tuhanlah tempat perlindungan yang aman. Sahabat pelita kasih, dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai keempat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perlindungan dari Tuhan. Dari ayat yang ketiga berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kalimat yang saya garis bawahi dalam ayat ini adalah aku tetap percaya. Supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan. Sahabat berita kasih, percaya kepada Tuhan berarti memiliki keyakinan penuh hanya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Kemudian di ayat yang keempat berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kalimat yang saya garis bawahi adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Hal kedua, supaya kita mengalami perlindungan Tuhan adalah diam di rumah Tuhan. Pengertian diam di rumah Tuhan dalam perjanjian lama merujuk pada bait Allah, tempat di mana Allah hadir. Dalam konteks masa kini, rumah Tuhan bisa diartikan sebagai gereja. Tetapi hadirat Tuhan juga bisa dimanapun kita berada. Diam di rumah Tuhan ini berbicara tentang hidup dalam hadirat Tuhan dan selalu terhubung dengan Tuhan. Mengapa diam di rumah Tuhan itu penting? Karena kehadiran Tuhan itu membawa kedamaian. Jadi kita hanya aman apabila
kita ada dalam lindungan Tuhan. Berikut yang dituntut dari kita supaya kita mengalami perlindungan Tuhan pada ayat yang ke-8. Kita akan membacanya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, yang ketiga adalah mengikuti firman Tuhan. Artinya, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Keuntungan kita hidup mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dengan demikian, kita tidak akan tersesat dan dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Sebagai penutup, sahabat pelita kasih, setiap orang tentu ingin mengalami ketenangan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketenangan akan kita alami jika kita berlindung kepada Tuhan. Untuk mengalami perlindungan Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus diam di rumah Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami yakin berkat ini akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.